Like somebody gotta go get bone. Like somebody gotta go get bone. Go get bone. Like somebody gotta go get bone. Sadar dong, yang buat aku melar kayak gini siapa? Aku juga gendut karena ngandung anak kamu. Enak aja, mau main nikah aja. Novia kembali memasuki sesendok nasi ke mulutnya. Kemudian mengunyah dengan kesal. Matanya lurus menatap tembok pembatas ruang tengah dan ruang makan. Sedangkan di sampingnya, Angga hanya menopang dagu dengan senyum tertahan. Seharusnya kamu tuh manjain aku, ngajak aku olahraga biar nggak melar-melar banget, ngajak shopping biar nggak gabut di rumah. Sembari mengunyah kunyahannya terakhirnya, Novia berdecak lalu menandaskan segelas air putih. Emang dasar ya cowok, maunya yang enak-enak doang, giliran gini aja mau cari yang lebih, kata Novia lagi, menghela nafas kasar. Wanita itu kemudian menoleh pada suaminya ketika ia baru menyadari jika semua ocehannya hanya dijawab hening oleh Angga. Kok kamu diem aja? Aku lagi kesel loh ini. Aku lagi marah, kamu ngerti nggak? Semburnya tidak main-main. Angga tersenyum tipis, lalu menyingkirkan sebutir nasi di sudut bibir Novia. Udah. Novia cengok, merasa heran sekaligus kesal dengan respon seorang Angga Ronald. Kok udah doang? Harusnya kamu ngucapin kata-kata manis kayak is. Bibir Novia maju, beberapa senti membuat Angga tergagah gemas. Ia mengacak rambut Novia yang tergerai. Jangan marah-marah lagi ya, ntar anak kita emosian kalau gede. Emang iya? Angga tertawa kecil melihat raut panik di wajah Novia. Ia mengangguk dan semakin membuat Novia panik. Jangan sampai ya Allah. Novia mengetukkan kepalan tangannya ke meja, kemudian ke kepala beberapa kali. Anak kita harus baik, nggak boleh pemarah. Lagi-lagi Angga dibuat tertawa. Pria itu berdiri kemudian mengambil jasnya yang tersampir di kursi makan seberang. Ia memakainya kemudian mendekat pada Novia yang menatapnya dengan mengelus perut yang sudah mulai terlihat membuncit itu. Aku ke kantor ya, udah telat banget, ucap Angga sembari membungkuk mencium kening Novia. Novia terkekeh, kan kamu bosnya, siapa coba yang berani marahin bos? Angga ini, goda Novia mengangkat alisnya. Menggeleng-gelengkan kepala, Angga memutar kursi Novia agar menghadap padanya kemudian berlutut. Mensejajarkan wajahnya dengan perut Novia lalu mengelusnya. Papa ke kantor dulu ya nak, kamu jangan nyusahin mom ya. Angga mendaratkan kecupan pada perut Novia yang terlapisi daster berwarna kuning. Iya papa, aku gak akan nyusahin mom kok, balas Novia menirukan suara anak kecil. Angga tergagah kemudian memeluk Novia dengan gemasnya. Baik-baik ya di rumah. Kalau mau keluar izin dulu, harus ditemani sama bibi atau pak supir juga. Jangan makan yang pedas-pedas. Kalau mual lagi cepat makan permen. Novia mendengus namun tetap mengaku dalam pelukan Angga. Overprotective mode on. Bukan Novia namanya jika bisa begitu saja menuruti meskipun dengan suaminya sendiri. Sembari menunggu Angga yang katanya akan pulang 1 jam lagi, Novia mengambil sesuatu di tempat tersembunyi pada dapurnya. Tempat yang bahkan Binela tidak tahu apalagi Angga. Novia terkikik sembari menuangkan air ke dalam panci sesuai keinginannya lalu menyalakan kompor. Kesempatan Mas Angga gak ada, gumamnya. Ia menoleh ke belakang untuk menjaga-jaga jika saja ada Binela yang melihatnya. Merasa aman, Novia membuka bungkus samyang yang sudah lama ia simpan. Mulai merebus samyangnya, Novia menunggu sembari bersenandung kecil. Setelah 3 menit, ia mematikan kompor kemudian meniriskan mie samyang, lalu menyajikannya pada piring putih yang telah ia beri bumbu. Astagfirullahnya, ini kan makanan pedas. Novia nyaris memaki ketika suara Binela tiba-tiba muncul dari arah belakang. Novia nyengir lalu mengambil piringnya saat Binela berniat mengambil piring tersebut. Ya, Tuhan bisa marah kalau tahu nyonya makan makanan pedas, apalagi mie instan gitu, ujar Binela khawatir. Mas Angga gak bakal tahu kalau Bibi gak ngomong. Novia lalu mendekatkan wajahnya pada Binela kemudian berbisik. Jangan kasih tahu ya Bi, ini kemauan anak saya loh. Tapi nya kalau Tuhan tahu dan marah gimana? Yang ada saya dipecatnya. Novia mengelus pundak Binela. Tenang aja Bi,
Selama masih ada saya dan Bibi bisa jaga rahasia, pekerjaan Bibi aman, oke? Novia menyatukan jempol dan telunjuknya di udara pada Binela. Menghela nafas, Binela pun mengangguk pasrah. Tidak bisa membantah lagi jika Novia sudah berkata demikian. Walaupun ia sendiri ragu bahwa Angga tidak akan mengetahuinya sebab tuannya itu selalu tahu apa yang dilakukan Novia meskipun kecil. Wanita berdasar itu menyeringai senang lalu menaruh piringnya di meja makan kemudian duduk di kursi. Mengucapkan bismillah lalu mulai menyuapkan mie super pedas tersebut ke mulutnya. Suapan pertama hingga ketiga Novia masih biasa-biasa saja, namun ketika mencapai suapan keempat ia mendadak berhenti. Perutnya mulai terasa sakit, begitupun tenggorokan dan mulutnya terasa terbakar. Novia meringis memegang perutnya. Garpu yang ia gunakan untuk diletakkan lalu menyambar segelas air putih, meneteskannya hingga tetesan akhir. Sakit! Ia mulai mengadu kesakitan. Kerangannya terdengar seiring wajahnya yang kian memucat. Keringat sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya. Bi! Panggil Novia susah payah. Bi! Ia berteriak ketika rasa sakitnya kian menjadi. Bi, tolong! Bibi datang dari arah belakang dengan tergopoh-gopoh dan raut paniknya. Ya ampunnya! Pakiknya dengan cepat memapah Novia menuju ruang tengah. Ini pasti gara-gara makan mie instan pedas itunya. Ucap Binela sembari mendudukkan Novia di sofa depan televisi dengan hati-hati. Sakit, Bi. Binela semakin panik. Tenang ya, Nya. Saya telepon dokter dulu. Bibi segera berlari kecil menuju lemari yang di atasnya terdapat telepon rumah. Mengetikkan beberapa digit angka, lalu mulai berbicara pada seseorang di seberang sana. Setelahnya, ia kembali kepada Novia. Tenang ya, Nya, saya sudah telepon dokter sama Tuan Angga, bentar lagi datang. Binela mengelus-ngelus perut Novia yang masih meringis. Mendengar nama Angga disebut, Novia hanya bisa pasrah untuk semua omelan yang akan ia dapatkan. Bel rumah berbunyi setelah tidak lama Binela selesai menelpon. Wanita itu dengan cepat menuju pintu kemudian mempersilahkan dokter yang dipercaya keluarga Ronald masuk ke dalam rumah. Ini kenapa bisa seperti ini? Tanya dokter tersebut setelah melakukan beberapa pemeriksaan pada Novia. Itu dok, Nyonya makan mie instan super pedas padahal sedang hamil. Binela meringis lirih. Mbak Novia, sebaiknya dalam kondisi hamil seperti ini, makanan yang mengandung pedas-pedas dihindari dulu. Karena ini bisa beresiko untuk Mbak dan kandungan Mbak. Tapi saya benar-benar gak bisa nahan, dok. Mungkin ini pengaruh ngidam kali ya. Dokter wanita itu terkekeh seraya mengeluarkan beberapa obat dari tasnya. Dan suara salam yang selanjutnya terdengar membuat Novia ketakutan. Suaminya kini telah berdiri di dekat sofa yang ia duduki dengan wajah yang mengeras menahan amarah. Wajahnya terlihat dingin, berbeda dengan pagi tadi yang begitu hangat. Ini obat pereda sakit ya Mbak, mohon diminum sesuai resep dokter. Novia menerimanya dengan takut-takut. Sejak tadi dirinya berusaha menghindar dari tatapan Angga yang seperti mengulitinya hidup-hidup. Makasih dok, dokter tersebut mengangguk kemudian pamit untuk pulang. Binela mengantar dokter tersebut ke depan. Sementara Angga kini beralih duduk di sofa depan Novia, menatap istrinya dengan tatapan mengintimidasi. Novia menunduk menggigit bibirnya. Kamu lupa aku bilang apa tadi pagi? Tanya Angga datar. Suasana di ruang tengah terasa lebih bersuhu rendah. Bahkan Binela yang baru datang dari depan memilih ke belakang tidak ingin ikut campur. Maaf, jawab Novia lirih. Aku tanya, kamu lupa aku bilang apa tadi pagi? Novia menggeleng takut-takut, tundukannya semakin dalam. Ingat. Kalau ingat kenapa dilakuin? Udah berani ngebantah. Mata Novia mulai memanas tanpa Angga sadari. Diperlakukan dingin oleh Angga membuat Novia merasa sakit, meskipun ini semua kesalahannya sendiri. Enggak, maaf. Aku tanya Novia, kenapa minta maaf? Kamu juga udah lupa cara yang ngejawab pertanyaan gimana? Nada suara Angga sedikit meninggi. Kali ini ia benar-benar sudah tidak bisa menahan emosinya. Sejak dimana Binela menelponnya dan mengatakan keadaan Novia, ia benar-benar tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Angga ingin bersikap tenang, sangat-sangat ingin.
Namun jika sudah menyangkut istri dan calon anaknya, ia benar-benar kehilangan pengendalian dirinya selama ini. Novia mulai sesegukan. Air matanya yang sejak tadi tertahan kini ia bebaskan meluncur begitu saja. Pertama kalinya dibentak oleh Angga, membuat dirinya merasakan sesak yang begitu menjadi. Wanita itu mengusap air matanya lalu bangkit dan duduk di samping Angga dengan sakit perut yang masih sedikit terasa. Ia memeluk Angga dari samping dengan mengumumkan kata maaf berkali-kali. Ia benar-benar merasa bersalah atas tindakan cerobohnya. Maafin aku nyesal, aku janji gak akan ngulanginya lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Angga diam, menatap lurus ke depan dan berusaha tidak goyah oleh Novia. Aku tahu aku salah karena ngebantah kamu, tapi aku benar-benar pengen makan samyang, aku gak bisa nahan. Angga masih mempertahankan mode diamnya, hingga membuat Novia kembali merasa bersalah yang lebih besar. Maafin aku mas, kalau ini bukan kemauan anak kita juga. Aku gak bakal makan mie samyang itu, maaf. Angga mulai goyah jika menyangkut anaknya pun membalas pelukan Novia dengan satu tangannya, mengelus punggung wanitanya sembari mendesis menenangkannya. Lain kali jangan diulangi lagi, aku benar-benar khawatir Nov. Novia mengangguk sembari mengusap air matanya. Iya, gak akan kau maafin aku. Angga tersenyum tipis, lalu mengecup pelipis Novia dengan lembut dan tangan kiri yang mengelus perut Novia. Papa sayang kalian. Pagi yang cerah secerah, senyum Novia. Wanita yang tengah memakai daster rumahan berwarna hijau dengan motif kropi itu, mengelus perutnya yang kian hari kian membuncit. Novia duduk di kursi pantai di tepi kolam renang, sembari menatap Angga yang berenang di sana. Papa kamu ganteng banget ya sayang. Ia terkekeh dengan ucapannya sendiri pada janin berusia 4 bulan dalam kandungannya. Novia tidak bohong. Angga memanglah tampan dengan usia yang sudah hampir kepala 3. Dengan bertelanjang dada dan rambut basah acak-acakan, Angga semakin memukau di mata Novia. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan Novia? Dialognya pada dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, berbicara dengan diri sendiri atau janinnya memang sudah seperti kebiasaan Novia. Entah itu di saat sedang membaca, memasak, menonton, atau seperti ini, mengagumi Angga. Terima kasih.